Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 54 sampai 59. Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan." Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 54 sampai 59. Injil hari ini menyajikan panggilan Yesus untuk belajar membaca tanda-tanda zaman. Injil hari ini adalah teks yang mengilhami Paus Yohanes 23 untuk menjadikan gereja lebih memperhatikan tanda-tanda zaman dan memahami dengan lebih baik panggilan Allah dalam peristiwa sejarah umat manusia. Ayat 54 sampai 55. Semua orang tahu bagaimana menafsirkan muka bumi dan langit. Ketika kamu melihat awan menjulang di barat, kamu mengatakan bahwa hujan akan datang, dan memang terjadilah hujan. Ketika kamu melihat angin dari selatan, kamu mengatakan akan terjadi panas, dan itu pun terjadi. Yesus menyampaikan pengalaman manusia yang universal. Semua orang di negaranya atau wilayahnya sendiri tahu bagaimana membaca tanda-tanda langit dan bumi. Yesus merujuk perenungannya pada alam, karena alam merupakan salah satu sumber pengetahuan dan pengalaman terpenting yang Yesus sendiri miliki tentang Allah. Saudara dan saudari, perenungan alamlah yang membantu Yesus menemukan aspek baru dari iman dan dalam sejarah umatnya. Misalnya hujan yang turun ke atas orang yang baik dan jahat, dan matahari yang terbit atas orang yang lurus hati dan yang tidak adil, membantu Yesus mengajarkan salah satu pesan yang revolusioner, kasihilah musuh-musuhmu. Ayat 56 sampai 57. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana membaca tanda-tanda zaman. Yesus menarik kesimpulan untuk orang-orang sejamannya dan bagi kita semua sebagai orang-orang munafik. Kamu tahu bagaimana menafsirkan tanda langit dan bumi. Bagaimana kamu tidak tahu menilai zaman ini? Mengapa tidak menilai sendiri apa yang benar? Saudara dan saudari, Santo Agustinus mengatakan bahwa alam penciptaan adalah buku pertama yang Allah tulis. Melalui alam, Tuhan berbicara kepada kita. Alkitab adalah buku Allah yang kedua, yang ditulis bukan untuk mengisi atau menggantikan kehidupan, tetapi untuk membantu kita menafsirkan alam dan kehidupan, serta untuk belajar kembali menemukan panggilan Allah dalam kehidupan nyata. Mengapa kamu tidak bisa menilai sendiri apa yang benar? Dengan berbagi di antara kita apa yang terjadi di alam, kita akan dapat menemukan panggilan Allah dalam kehidupan kita. Ayat 58 sampai 59. Mengetahui cara menimba pelajaran untuk kehidupan.
Ketika kamu akan pergi ke pengadilan dengan lawanmu, berusahalah untuk menyelesaikannya atau berdamai dalam perjalanan, supaya kamu jangan diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkanmu kepada pembantunya, dan pembantu melemparkanmu ke penjara. Aku berkata kepadamu, kamu tidak akan keluar dari sana sampai kamu telah membayar utangmu sampai lunas. Saudara dan saudari, salah satu hal yang paling Yesus inginkan adalah rekonsiliasi. Pada waktu itu, ada banyak ketegangan dan konflik di antara kelompok-kelompok radikal yang memiliki kecenderungan yang berbeda tanpa adanya dialog. Kelompok-kelompok itu seperti kaum Zelot, kaum Eseni, orang Farisi, Saduki, dan pengikut Herodes. Tidak ada yang mau mengalah. Kata-kata Yesus tentang kerukunan mengharuskan kita menerima dan mengerti serta menerangi situasi ini. Satu-satunya dosa yang tidak Allah ampuni adalah kurangnya pengampunan kita terhadap orang lain, seperti yang dikatakan dalam Injil Matius bab 6 ayat 14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudara dan saudari, karena itulah Yesus menasihatkan untuk mengupayakan rekonsiliasi sebelum terlambat. Apabila masih ada waktu untuk mengubah perilaku, cara berpikir, dan bertindak dengan adil, maka lakukanlah itu. Refleksi pribadi bagi kita, bagaimana kita mengupayakan kedamaian di zaman ini. Tuhan memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayatinya di dalam